Oke, sekarang kita masuk ke bagian cara kerja codingan. Kita mulai dari input, proses, dan output dulu ya. Karena kita udah pasti nggak akan jauh-jauh dari tiga hal ini ya. Tapi di sini, aku mau pakai analogi yang paling sederhana, yaitu proses pembuatan kertas. Dari kayu yang udah ditebang, terus dibawa ke pabrik, nanti diproses di pabrik, kemudian pabrik itu akan menghasilkan sebuah kertas. Nah, sederhananya, ngoding itu juga sama kayak gini, cuman beda konteksnya aja. Kalau bikin kertas, itu kan dari kayu. Nah, kalau ngoding, inputnya itu bisa macam-macam. Bisa angka, bisa huruf, bisa gambar, dan lain sebagainya gitu ya. Yang penting sifatnya digital. Yang nggak harus selalu digital sih. Ada juga barang-barang yang bisa di-scan, nanti akan diproses di dalam codingannya atau di dalam programnya. Nah, nanti input-input itu akan diproses. Di mana? Di codingan kita, atau di program yang sudah kita buat lewat codingan-codingan yang sudah kita susun gitu ya. Nah, nanti teman-teman atur juga outputnya apa. Jadi setelah inputnya diproses, teman-teman mau menampilkan apa nih sebagai outputnya. Misalkan kayak Facebook, inputnya itu ngetik gitu kan, bikin status. Nanti ketika klik button share atau button save, maka akan diproses di codingannya aplikasi Facebook gitu ya. Kemudian nanti outputnya adalah sebuah postingan. Ya, jadi sebenarnya ngoding itu cuman nerima input, terus inputnya diproses di codingan kita, kemudian nanti outputnya mau dalam bentuk apa. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah sebuah kayu hanya akan menjadi sebuah kertas? Jawabannya belum tentu kan. Bisa aja kayu diproses di pabrik, jadi kayu balok, jadi meja, jadi kursi, dan lain sebagainya gitu kan. Tergantung pabriknya mau bikin apa. Nah, ngoding juga sama kayak gitu. Dari segala macam input, entah status, entah foto, entah video, teman-teman mau proses jadi apa. Kemudian outputnya teman-teman mau dalam bentuk apa. Apakah status, apakah video kayak di YouTube atau TikTok, atau foto-foto kayak di Instagram, itu tergantung dari teman-teman sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh input, proses, dan outputnya. Contoh di sini, ada teks. Teks ini bisa dibilang kayak Word lah. Prosesornya itu adalah Word. Teksnya ini mau diapain? Disimpan, kemudian nanti sudah disimpan, outputnya mau dalam bentuk apa? Apakah file PDF atau file dokumen X gitu ya. Nah, bisa juga ada sebuah angka. Ini angka mau diapain nih inputnya? Mau dibagi kah? Mau dipecah kah? Mau disimpan kah? Mau direspon kah? Mau diapain lah? Intinya terserah. Kemudian nanti setelah selesai diproses, mau diapakan hasil dari prosesnya itu? Apakah mau munculkan pop-up? Apakah mau ditampilkan kembali? Apakah mau menampilkan promo kode? Jadi ya setelah scan barang di aplikasi kasir gitu ya, bisa aja nampilin promo kode gitu kan. Atau di biasa kita belanja di toko-toko online gitu ya. Karena kita suka dapat promo kan. Tiba-tiba muncul aja setelah selesai belanja gitu kan. Nah, itu termasuk dari output. Ketika teman-teman pilih barang, kemudian masuk ke menu checkout-nya itu termasuk output. Dan ketika loading, nah itu prosesnya sedang berjalan di situ. Mudah-mudahan teman-teman paham nih soal input, proses, output. Jadi simpelnya, segala macam input, entah teks, angka, gambar, aksi. Ini konteks aksi maksudnya ketika mouse diklik atau ketika mouse di scroll, itu juga termasuk input. Kemudian berupa data juga ya, entah data mahasiswa atau data yang terkumpul di dalam Excel, itu juga termasuk input juga. Kemudian nanti diproses, mau diapain tuh inputnya, entah dipecah, entah dibagi, disimpan, direspon, diapain, terserah teman-teman. Nah, nanti hasil prosesnya mau dikeluarkan atau ditampilkan dalam bentuk apa? Apakah PDF? Apakah tulisan terima kasih aja? Kayak ngisi form di Google gitu kan. Kemudian atau promo kode juga, atau mungkin munculkan pop-up kayak yes atau no ya. Atau mau ditampilkan kembali datanya, itu terserah teman-teman. Karena yang menentukan nanti adalah yang membuat codingannya atau yang membuat programnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat nih gambarannya ya. Nah, inti dari ngoding atau membuat program sebenarnya itu hanya mengolah input dalam bentuk data. Ini sebagai penutup ya. Jadi bisa dibilang kalian bikin sebuah program atau aplikasi dalam bentuk apapun gitu ya, yang dimana program itu akan mengatur data sesuai dengan codingan atau perintah-perintah komputer yang udah teman-teman tulis. Bisa jadi datanya itu berubah jadi merah, kemudian datanya berubah jadi
angka dari huruf gitu ya, atau sebaliknya dari angka jadi huruf, atau disimpan aja datanya. Intinya macam-macam lah, terserah teman-teman mau apakah data itu di program teman-teman. Yang jelas, bikin program atau codingan yang bermanfaat. Ya, jangan bikin program yang aneh-aneh, jangan bikin program yang buat ngerjain orang, itu nggak baik. Bikin aja game, bikin aja kalkulator, bikin aja kayak website sederhana gitu ya. Kayak Facebook, Instagram, itu juga bisa jadi contoh sebuah program yang jadi dan populer ya. Oke, jadi cukup dulu untuk inti ngoding atau membuat program ya. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagian data atau variabel. Habis dari input, terbitlah data. Jadi kita bakal bahas data di sini. Sekaligus gambaran data dalam codingan juga ya. Semuanya akan kita bahas di video selanjutnya.